Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifki Hidayat dengan NIM F1S1 22214 dari ruang R007. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak, serta sebagai daemon untuk program komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka, kecuali program booting. Sistem operasi mempunyai penjadwalan yang sistematis, mencakup perhitungan, penggunaan memori, pemrosesan data, penyimpanan data, dan sumber daya lainnya. Untuk fungsi-fungsi perangkat keras sebagai masukan dan keluaran serta alokasi memori, sistem operasi bertindak sebagai perantara antara program aplikasi dan perangkat keras komputer. Meskipun kode aplikasi biasanya dieksekusi langsung oleh perangkat keras dan seringkali akan menghubungi OS atau terputus oleh itu, sistem operasi yang ditemukan pada hampir semua perangkat yang berisi komputer dari ponsel dan konsol permain video untuk superkomputer dan server web. Contoh sistem operasi modern adalah seperti Linux, Android, iOS, Mac OS X, dan Microsoft Windows. Secara umum, sistem operasi adalah perangkat lunak pada lapisan pertama yang ditempatkan kepada memori komputer pada saat komputer dinyalakan booting. Sedangkan software-software lainnya dijalankan setelah sistem operasi berjalan dan sistem operasi akan melakukan layanan inti untuk software-software itu. Layanan inti tersebut seperti akses ke disk, manajemen memori, penjadwalan tugas schedule teks, dan antarmuka usir GUI dan CLI. Sehingga masing-masing software tidak perlu lagi melakukan tugas-tugas inti umum tersebut, karena dapat dilayani dan dilakukan oleh sistem operasi. Bagian kode yang melakukan tugas-tugas dan umum tersebut dinamakan dengan kernel suatu sistem operasi. Kalau sistem komputer terbagi dalam lapisan-lapisan, maka sistem operasi adalah penghubung antara lapisan hardware dan lapisan software. Sistem operasi melakukan semua tugas-tugas penting dalam komputer dan menjamin aplikasi-aplikasi yang berbeda dapat berjalan secara bersamaan dan dengan lancar. Sistem operasi menjamin aplikasi lainnya dapat menggunakan memori, melakukan input dan output terhadap peralatan lain, dan memiliki akses kepada sistem berkas. Apabila beberapa aplikasi berjalan secara bersamaan, maka sistem operasi mengatur schedule yang tepat sehingga sedapat mungkin semua proses yang berjalan untuk memakan waktu yang cukup untuk mengganggu prosesor atau CPU secara tidak saling mengganggu. Dalam banyak kasus, sistem operasi menyediakan suatu pustaka dari fungsi-fungsi standar, di mana aplikasi lain dapat memanggil fungsi-fungsi itu, sehingga setiap pembuatan program baru tidak perlu membuat fungsi-fungsi tersebut dari awal. Sebagian sistem operasi hanya mengizinkan satu aplikasi saja yang berjalan pada satu waktu, misalnya DOS. Sebagian besar sistem operasi baru mengizinkan beberapa aplikasi berjalan secara simultan pada waktu yang bersamaan. Sistem operasi seperti ini disebut sebagai multitasking operation system, misalnya keluarga sistem operasi Unix. Beberapa sistem operasi berukuran sangat besar dan kompleks, serta inputnya tergantung pada input pengguna. Sedangkan sistem operasi lainnya sangat kecil dan dibuat dengan asumsi bekerja tanpa intervensi manusia sama sekali. Dan dibuat dengan asumsi bekerja tipe yang pertama yang sering disebut sebagai desktop OS, sedangkan tipe kedua adalah real time OS. Contohnya adalah Windows, Linux, FreeBSD, Solaris, Palm, Symbian, dan sebagainya. Sistem operasi juga memiliki fungsi. Fungsi sistem operasi antara lain yaitu sistem operasi membuat komputer menjadi lebih mudah dan menarik serta nyaman untuk digunakan. Sistem operasi memungkinkan sumber daya komputer digunakan secara efisien. Ketiga, sistem operasi yang disusun atau diprogram sedemikian rupa memungkinkan menerima perubahan atau pengembangan baru yang efektif dan efisien. Dapat melakukan pengujian sistem tanpa mengganggu layanan yang telah ada. Kedua, manajemen proses.
Manajemen proses adalah suatu cara atau tindakan dalam membagi, mengalokasikan program yang akan dieksekusi menjadi tidak berantakan dan berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Sistem operasi bertugas dan bertanggung jawab yang berkaitan dengan manajemen proses di antaranya sehingga sistem baiklah, saya lanjutkan. Kedua, melanjutkan proses yang dimana sistem operasi akan mengatur proses apa yang harus dijalankan terlebih dahulu berdasarkan prioritas dari proses yang ada. Ketika terjadi dua atau lebih proses yang mengantri untuk dijalankan, maka sistem operasi akan mendahului proses yang memiliki prioritas paling besar. Ketiga, menyediakan mekanisme untuk proses sinkronisasi yang dimana sistem operasi akan mengatur jalan beberapa proses yang dieksekusi bersamaan dengan tujuan menghindari terjadinya proses agar setiap proses dapat berjalan dengan lancar. Keempat, menyediakan mekanisme untuk proses komunikasi yang dimana sistem operasi tersebut menyediakan mekanisme agar beberapa proses saling berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain tanpa menyebabkan keterganggunya proses lainnya. Kelima, menyediakan mekanisme penanganan deadlock yang dimana deadlock ini merupakan suatu keadaan di mana sistem seperti terhenti karena setiap proses memiliki sumber daya yang tidak bisa dibagi dan menunggu untuk menangkap sumber daya yang dimiliki oleh proses lainnya. Deadlock ini sering disebut juga proses yang saling menunggu. Model proses sistem operasi. Sebelum sebelum manajemen proses, maka harus diketahui terlebih dahulu hal yang paling dasar untuk melakukan hal tersebut diantaranya pertama multiprogramming. Multiprogramming yang ini melakukan proses satu persatu secara bergantian dalam waktu yang sangat cepat atau bersamaan. Sehingga setiap proses memiliki satu virtual CPU. Kedua, pseudo parallelism. Model ini berfungsi untuk melakukan lebih dari satu pekerjaan dalam waktu yang bersamaan. Maka hal tersebut memunculkan beberapa jenis proses yang dilakukan oleh sistem operasi, yaitu proses serentak. Dalam proses serentak ini, maka prosesor akan menghadapi banyak tugas dan proses sehingga terdapat beberapa istilah di antaranya multiprogramming adalah sistem menjalankan lebih dari satu program sekaligus dalam waktu bersamaan. Multitasking adalah menyiapkan beberapa program bagian untuk diolah oleh prosesor tapi belum dapat dijadwalkan untuk dijalankan oleh prosesor. Multiprocessing adalah sejumlah tugas yang telah dijadwalkan dan untuk dijalankan oleh prosesor. Multiprocessing adalah pertukaran kendali dalam selang waktu yang terpisah-pisah. Kedua, proses berurutan. Proses berurutan yaitu proses sejumlah proses berlangsung secara berseiring dalam satu waktu dan di antara proses tersebut tidak saling tumpang tindih sebelum satu proses diselesaikan sementara proses berikutnya belum bekerja. Ketiga, proses paralel. Proses paralel yaitu sejumlah proses dapat dilakukan secara bersamaan oleh banyak prosesor. Keempat, proses serentak berpenggalan. Proses serentak berpenggalan yaitu proses yang dilakukan secara serentak yang dimana terdapat beberapa potongan atau penggalan dari suatu proses yang berselingan dengan potongan dari proses yang lain. Proses ini akan saling tumpang tindih dengan dengan potongan proses kedua. Yang ketiga yaitu penjadwalan CPU.
Penjadwalan CPU adalah suatu proses pengaturan atau penjadwalan proses-proses yang ada di dalam komputer. CPU scheduling sangat penting dalam menentukan performance sebuah komputer karena mengatur alokasi resource dari CPU untuk menjalankan proses-proses di dalam komputer. CPU scheduling merupakan suatu konsep dasar dari multiprogramming karena dengan adanya penjadwalan dari CPU itu sendiri, maka proses-proses tersebut akan mendapatkan alokasi resource dari CPU. Multiprogramming Multiprogramming adalah suatu proses menjalankan proses-proses di dalam komputer secara bersamaan yang disebut paralel. Multiprogramming dapat meningkatkan produktivitas dari sebuah komputer. Tujuan dari multiprogramming adalah menjalankan banyak proses secara bersamaan untuk meningkatkan performance dari komputer. Keberhasilan dari penjadwalan CPU tergantung dari beberapa prosesor. Seperti pengeksekusian dari proses tersebut terdiri atas siklus eksekusi CPU dan MK atau IO. Proses hanya akan balik-balik dari dua state ini. Pengeksekusian proses dimulai dari CPU burst. Setelah itu diikuti oleh MNK burst, kemudian CPU burst yang lagi, lalu MK burst lagi, begitu seterusnya dan dilakukan secara bergiliran. Dan CPU burst terakhir akan berakhir dengan permintaan sistem untuk mengakhiri pengeksekusian daripada melakukan MK burst lagi. Dan juga penjadwalan CPU mungkin dijalankan ketiga proses dalam keadaan. Yang pertama, berubah dari running ke waiting state. Kedua, berubah dari running ke ready state. Ketiga, berubah dari waiting ke ready. Dan keempat, itu terminate. Penjadwalan nomor 1 dan 4 bersifat non-preemptive, sedangkan lainnya bersifat preemptive. Dalam penjadwalan non-preemptive, sekali CPU telah dialokasikan untuk sebuah proses, maka tidak dapat diganggu. Penjadwalan modul seperti ini dengan oleh Windows 3X, Windows 95 yang telah menggunakan penjadwalan preemptive. Yang keempat, yaitu deadlock. Deadlock adalah keadaan di mana sejumlah permintaan yang tidak bisa dijalankan oleh scheduler karena permintaan-permintaan tersebut saling tunggu-menunggu. Deadlock adalah masalah utama dalam penggunaan data secara bersama-sama. Pada sistem basis data terdistribusi, sering terjadi deadlock antar transaksi, terutama pada sistem yang menggunakan konkurrensi kontrol berbasis locking. Ada berbagai cara untuk menangani deadlock, yaitu dengan pencegahan, penghindaran, dan pendeteksian. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Pencegahan dan penghindaran deadlock bersifat konservatif dan pesimistik, sehingga lebih banyak peneliti yang tertarik untuk menemukan algoritma pendeteksian deadlock. Pendeteksian deadlock ini dapat dilakukan secara terdistribusi. Algoritma algorithmik dan Candy Mistra termasuk ke dalam algoritma pendeteksi deadlock terdistribusi yang bermodel AND. Informasi tentang transaksi yang sedang menunggu digambarkan dalam WFG, Wait for Graph. Performa kedua algoritma ini dibandingkan dengan menggunakan simulasi. Kriteria yang dibandingkan adalah lamanya deadlock atau deadlock persistence time atau DPT dalam sistem dan lamanya waktu komunikasi untuk memelihara WFG. Deadlock bertahan dalam sistem lebih lama pada algoritma Overmax. Dengan adanya deadlock ini, performa sistem akan berkurang. Algoritma Overmax lebih banyak melakukan komunikasi untuk memelihara WFG. Oleh karena itu, dilihat dari lamanya deadlock dalam sistem dan banyaknya komunikasi untuk memelihara WFG, dapat disimpulkan algoritma Candy Mistra lebih baik daripada algoritma Overmax. Ada 4 kondisi penyebab deadlock. Dan deadlock kemungkinan akan terjadi jika memenuhi 4 syarat berikut. Yang pertama, mutual exclusion condition. Itu adalah sumber daya yang harus diberikan
hanya pada satu proses. Hold yang kedua yaitu hold and wait condition adalah proses yang sedang memegang sumber daya menunggu sumber daya yang baru. Yang ketiga, non-prime condition. Sumber adalah sumber daya yang diberikan sebelumnya tidak dapat diambil paksa dari proses yang sedang menggenggamnya. Harus terlebih dahulu dilepaskan oleh proses yang menggenggamnya. Yang keempat, circular wait condition, yaitu harus terdapat rantai sirkular dari dua proses atau lebih, dan masing-masing proses menunggu sumber daya yang digenggam oleh proses berikutnya. Dan juga ada metode-metode untuk mengatasi deadlock, yaitu pertama metode pencegahan deadlock atau deadlock prevention. Yang kedua, metode penghindaran deadlock atau deadlock avoidance. Yang ketiga, metode deteksi atau deadlock detection. Yang keempat, pemulihan deadlock atau deadlock recovery. Dan juga ada beberapa jalan untuk kembali dari deadlock, yaitu pertama, preemption. Untuk sementara waktu, menjauhkan sumber daya dari pemakainya dan memberikan pada proses yang lain. Ide untuk memberi pada proses lain tanpa diketahui oleh pemilik dari sumber daya tersebut tergantung dari sifat sumber daya itu sendiri. Dua, melacak kembali. Setelah melakukan beberapa langkah preemption, maka proses utama yang diambil dari sumber dayanya akan berhenti dan tidak dapat melanjutkan kegiatannya. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah untuk kembali pada keadaan aman di mana proses masih berjalan dan mulai proses lain lagi dari situ. Ketiga, membunuh proses yang menyebabkan deadlock. Cara yang paling umum adalah membunuh semua proses yang mengalami deadlock. Cara ini paling umum dilakukan dan dilakukan oleh hampir semua sistem operasi. Namun, untuk beberapa sistem, kita juga dapat membunuh beberapa proses saja dalam siklus deadlock untuk menghindari deadlock dan mempersilahkan proses lainnya kembali berjalan. Yang kelima, yaitu memory management. Memory management adalah tindakan mengelola memori komputer. Kebutuhan utama manajemen memori adalah untuk menyediakan cara untuk secara dinamis mengalokasikan bagian-bagian dari memori untuk program atas pemerintahan mereka dan membebaskan untuk digunakan kembali ketika tidak ada lagi diperlukan. Ini sangat penting untuk setiap sistem komputer canggih di mana lebih satu proses mungkin berlangsung setiap saat. Alamat memori. Alamat memori terbagi beberapa bagian. Yang pertama yaitu alamat memori mutlak atau alamat fisik. Sel memori pada memori kerja adalah sumber daya berbentuk fisik, sehingga untuk mencapai sel memori ini digunakan kata pengenal, maka disebutkan alamat fisik, dan karena nomor alamat fisik ini bersifat mutlak atau nomor setiap sel adalah tetap, maka disebut juga alamat mutlak. Kedua yaitu alamat memori relatif atau alamat logika. Alamat memori yang digunakan untuk program atau data berurutan atau berjulat. Jika kita menggunakan alamat 1, maka kita pun menggunakan alamat 2 dan 3, dan seterusnya. Dan untuk satu informasi, jika alamat awalnya 0 dan alamat lainnya relatif terhadap awal 0 ini, maka dinamakan alamat relatif. Dan alamat tersebut adalah logika dari untaian alamat yang menyimpan informasi, maka dikenal sebagai alamat memori logika. Contoh, seperti alamat awal relatif 0, alamat fisik 14726, maka selisihnya dan relokasinya adalah 14726 dikurang 0 sama dengan 14726. Fungsi dan memory management memiliki beberapa fungsi, yaitu pertama, mengelola informasi yang dipakai dan tidak dipakai. Yang kedua, mengalokasikan memori ke proses yang memerlukan. Keempat, mendealokasikan memori dari proses yang telah selesai. Keempat, mengelola swapping atau pegging antara memori utama dan disk.
Dan juga pengelolaan memori memiliki beberapa syarat antaranya seperti relokasi. Relokasi adalah prosesor dan sistem operasi harus dapat mentransfer memori referensi atau dalam bentuk pada program ke alamat fisik yang mengalokasikan program dalam memori utama. Kedua, proteksi. User tidak boleh mengakses beberapa bagian dari wilayah sistem operasi. Yang ketiga yaitu sharing. Memori sekunder pada manajemen memori dapat mengontrol sharing area pada memori utama. Keempat yaitu organisasi logika. Sistem operasi dan hardware berusaha untuk dapat berhubungan dengan unsur program dalam satu modul. Yang kelima yaitu organisasi fisik. Harus ada pengaturan yang jelas antara memori utama dan memori sekunder pada log frame scheduling. Baiklah, sampai sini saya menjelaskan materi tentang sistem operasi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, semoga dapat dipahami oleh teman-teman. Baiklah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.